Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, sahabat NLP GreatParenting.com. Sore ini kita akan sedikit berbahas atau membahas tentang hal-hal yang kaitannya dengan 3 waktu emas untuk anak kita. Apa fungsinya? Tentunya bisa digunakan untuk memberikan sugesti afirmasi, nasihat yang baik, memasukkan sebuah informasi yang sangat penting dan bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak. Dan itu sangat diperlukan ketika kita ingin merubah bahwa anak kita akan merubah perilaku. Banyak hal yang bisa disolusikan. Antara lain, ada anak yang kecanduan gadget, ada anak yang malas belajar, anak yang kurang pede, dan banyak sekali. Dan salah satu solusinya adalah memberdayakan 3 waktu emas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ayah, bunda yang cerdas di rumah maupun di mana saja yang menyimak YouTube ini, yang paling luar biasa lagi adalah bahwa 3 waktu emas ini sesuatu yang menjadi alamiah. Tidak perlu Bapak Ibu melakukan hal yang khusus. Kenapa? Karena ini terjadi setiap hari. Kapanpun ketika anak melakukan mau tidur sampai dengan nanti besok pagi untuk bangun tidur, anak akan melewati fase dari mulai 3 waktu emas. Dan salah satunya adalah waktu menjelang tidur, waktu pada saat tidur, dan waktu pada saat bangun dari tidur. Pada saat bangun tidur, itu juga merupakan hal penting, sama dengan ketika mau menjelang tidur. Sekarang kita uraikan satu persatu. Oke, simak terus ayah bunda, karena kita akan sangat mementingkan 3 waktu emas untuk merubah anak-anak kita menjadi anak yang lebih sukses. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan, siapa yang belum sempat membaca buku 21 hari, ya 21 hari, Legitkan Potensi Anak, buku yang luar biasa yang saya tulis sendiri, sudah pengalaman di 10 tahun yang lalu ditreningkan dan sudah menjadi buku yang luar biasa, meluas di Indonesia dan Malaysia. Dan Anda boleh pesan sekarang juga, pesannya ke 0877 466 00050. Saya ulang, 0877 466 00050. Anda dapat mendapatkannya dengan mudah, cetakan yang ketiga sebelum kehabisan, karena satu cetakan yang pertama sudah habis, cetakan kedua sudah habis, dan sekarang adalah cetakan yang ketiga. Oke, baik Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, yang paling luar biasa lagi, yang pertama kita lanjutkan ke 3 waktu emas. Oke, yang pertama, waktu emas bagi anak kita yang pertama adalah saat anak-anak menjelang tidur. Grafiknya seperti kurva normal terbalik. Ketika anak menjelang tidur, dari mulai dia mau tidur, dia mau sudah ke kamar, kita antarkan di kamar, ada di bed, sudah mapan, AC sudah dinyalakan, atau mungkin nggak ada AC, pakai kipas angin, sudah dibeli sama orang tuanya, anak-anak masih ingat waktu permainan yang siang hari, kemudian anak-anak sudah mulai agak-agak sedikit lupa, keadaannya sudah demikian, turun, kalau gelombang otaknya itu dari mulai kondisi beta, turun ke kondisi alfa, nanti akan turun ke theta, dan di bawahnya akan turun ke delta. Saat delta ini saat sedang tidur sangat pulas sekali, atau tidur pulas sekali. Ini delta. Nah, saat merambat pertama yang perlu kita gunakan adalah ketika anak mau menjelang tidur, dari mulai kondisi beta turun ke tempatnya alfa. Di alfa dan theta ini merupakan kondisi trans. Kita menyebutnya salah satunya sebagai kondisi trans sebelum tidur, sehingga ini bisa digunakan. Sangat mudah sekali. Apa yang dilakukan? Pada saat ini, ayah bunda, papa mama semuanya di rumah, ayah yang cerdas semuanya nih, ini hanya tinggal memberikan instan nasihat, sugesti, perubahan atau apapun saat ini. Jadi ketika mau tidur, sampai dengan anak mau tidur plus itu ada sebuah waktu yang itu merupakan waktu yang sangat utama. Oke, yang pertama. Yang kedua, waktu yang kedua yang juga penting sekali, orang sering nyebut sebagai trans sleep. Kalau di buku saya, Bapak Ibu boleh menyimak, ada judulnya 3 waktu emas. Salah satunya yang kedua ini adalah trans sleep. Bagaimana kondisi anak sedang dalam kondisi trans di antara tidur. Jadi anak udah dalam kondisi ini tadi, mulai mau tidur, sudah tidur pulas sampai tidur pulas sekali. Sekarang anak dalam kondisi yang tidur sangat dalam, tidur pulas, sedang tidurnya sedang pulas-pulasnya. Oke, ketika sedang tidur pulas sekarang ini, anak bisa dibangunkan dengan perlahan, ditepuk-tepuk aja cukup, misalnya seperti ini, pundaknya ditepuk-tepuk. Nak, bangun mas, bentar ya, dengar ayah ya, dengar bunda ya, misal seperti itu. Ketika anak sudah memberikan respon,
Artinya dalam posisi delta sudah naik ke posisi theta atau bahkan ke alfa. Saat gelombang otak di antara theta dan alfa ini ada jeda. Jeda ini bisa digunakan untuk memberikan sugesti yang luar biasa. Ini merupakan translip yang sangat penting. Jadi ini bisa digunakan sebagai waktu kedua, waktu dalam kondisi waktu emas. Oke, kita ketemu yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika anak bangunkan tidur. Nggak mungkin nih, ayah sama bunda pasti bangunkan ketika anak tidur malam, pagi dibangunkan, entah mau sholat subuh, entah apapun, pasti dibangunkan. Pada saat anak dibangunkan pagi hari ini, apa yang harus dilakukan? Oh iya, harus dilakukan proses melakukan yang namanya membangunkan dengan nasihat dan skrip tertentu. Oke, kita bangunkan dengan perlahan. Mas bangun ya, udah pagi. Oke, Mas bangun ya, udah pagi. Mas bangun sholat subuh. Mas sudah adzan subuh ya, bangun. Atau yang misalnya pagi-pagi mau ada acara, Mas ingat kita ada acara, segera kita bangun misalnya. Oke, ketika dibangunkan terjadi sebuah gelombang otak yang naik dari mulai delta, naik ke tempatnya theta, naik ke alfa, nanti naik ke beta. Di beta itu sering orang ngomong, wah otaknya udah ngumpul, otaknya sudah bisa merespon kondisi lingkungan. Kadang sudah anak sudah tidak ucok-ucok mata, bangun seperti ini misalnya, sekarang sudah bangun. Oke, yang paling luar biasa lagi salah satunya adalah memasukkan skrip, memasukkan nasihat, memasukkan sugesti afirmasi pada saat anak sedang dalam posisi trans sleep. Terus yang kedua saat bangun tidur. Jadi ada transkogik, transpomik, dan translip. Oke, saat bangun tidur ada jeda yang sangat luar biasa. Saat tidur dibangunkan ada yang seperti ini. Oke, ada yang ketika mau bangun juga sama seperti itu. Ada tiga, berarti ada 3 gelombang otak yang memang kita perlukan. Oke, 3 gelombang otak yang kita perlukan itu di antara beta dan di antara delta. Jadi ada alfa, ada alfa bawah atau theta atas sampai dengan theta di bagian dalam. Yang paling bagus adalah theta paling bawah mendekati delta. Kenapa? Ketika saat itu filter anak sedang terbuka luas-luasnya, sehingga tidak ada proses yang namanya proses melakukan analisis kritis atau sering disebut sebagai kondisi open critical mind yang maksimal. Nah, saat ini memang saat yang terbaik. Sekarang tekniknya yang paling khusus nih, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang di rumah. Karena tekniknya ternyata tidak selalu mudah. Kadang-kadang tekniknya cukup, bagaimana nih tekniknya udah diajarin tapi caranya nggak bisa-bisa. Oke, kita sekarang belajar caranya. Yang pertama, ketika anak sudah mulai tiduran, oke, kita tepuk-tepuk. Ada yang dengan gerakan, wah dahinya dielus-elus seperti ini, ada yang belakangnya dielus-elus, ada yang tangannya yang dielus, ada yang ditepuk-tepuk seperti ini, ada yang pakai diusap-usap, macam-macam ya. Karena anak memiliki anchor-anchor kenyamanan dengan orang tuanya, dengan ayah bundanya, dengan anchor yang berbeda-beda. Lah, salah satu bentuk anchornya kadang-kadang hanya dielus-elus, anak sudah dalam kondisi fly. Dalam kondisi beta, anak sudah mulai alfa, ke bawah lagi ke theta, ke bawah lagi ke tempatnya delta, tidur pulas. Setelah itu udah nggak sadar, udah nggak tahu, anaknya udah mimpi indah, orang tuanya tinggal pindah ke kamar karena udah tinggal mengantarkan. Oke, tapi yang terpenting daas ini adalah menyampaikan yang namanya skrip. Ada beberapa aturan skripnya. Skrip yang disampaikan ketika 3 waktu emas ini yang paling penting adalah yang pertama, jelas bahasanya dimengerti oleh anak. Nah, ini kalau anaknya masih kelas 5 SD, sesuaikan bahasanya. Anaknya kelas 1 SD, sesuaikan. Anaknya lagi TK, sesuaikan. Anaknya masih kecil, balita, belum sekolah, masih di pendidikan anak usia dini misalnya, masih di tempatnya kelompok bermain, sesuaikan juga. Artinya apa? Bahasa yang paling dimengerti oleh anak tersebut. Karena kalau anaknya nanti tidak mengerti, waduh, agak repot. Sehingga harus bahasa yang dimengerti. Oke. Selanjutnya lagi, itu yang pertama, bahasanya harus dimengerti. Yang kedua, bahasanya jangan terlalu panjang bertele-tele. Cukup bahasa yang singkat, jelas, padat apa tujuannya. Misalnya bagaimana? Oke, anak kita ada yang malas belajar bahasa Inggris. Oke, sekarang kita bikin bagaimana ketika anak belajar bahasa Inggris. Nah, mulai sekarang dan seterusnya menjadi senang bahasa Inggris ya. Nah, mulai sekarang dan seterusnya suka banget belajar bahasa Inggris. Nah, mulai sekarang dan seterusnya ternyata senang banget bahasa Inggris. Oke, itu salah satu skripnya. Jadi skripnya jelas, pendek, dan bagaimana lakukan repetition. Jadi tadi udah skripnya udah jelas, sudah pendek, bahasanya dimengerti. Sekarang lakukan repetition. Apa itu repetition? Mengulangi. Artinya apa? Skrip yang kita katakan, skrip yang kita sampaikan, ulangi kira-kira 2-4 kali. Untuk apa?
kata mana, kalimat mana yang paling tepat masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dan itu menjadi sangat penting sekali. Oke. Karena itu sangat penting sekali, perlu diulangi, benar-benar diingat. Ketika mau tidur langsung ditepuk-tepuk, ketika ada ngomong langsung disampaikan, Mas, mulai sekarang dan seterusnya, Mas suka banget belajar matematika. Ya, seperti itu. Diulangi lagi, Mas, mulai sekarang dan seterusnya, Mas suka banget belajar matematika. Kalau adiknya 1 kali lagi, boleh diulangi sampai dengan 4 kali. Oke. Dan apa yang harus dilakukan kalau udah 4 kali? Ya ini repetisi. Biarkan nanti tidur pulas dan lain-lain. Nah, sekarang untuk mencoba skrip yang paling sederhana, ini ayah bunda, bapak ibu sekalian, boleh dicoba malam nanti. Pada saat anak mau menjelang tidur, kita mengharapkan anak bisa bangun dengan cukup pagi misalnya. Kita pengen anak bangun jam 5:30 pagi. Oke, pada saat anak nanti diminta untuk bangun jam 5:30 pagi atau jam 5 pagi, katakan pada anak ketika kita mengantarkan tidur, sambil membuat anak sampai dengan tidur pulas, katakan kepada anak, Mas, besok pagi jam 5 tepat akan bangun dan segar badannya. Oke, Mas, besok pagi jam 5 tepat akan bangun dan segar badannya. Oke, diulangi sampai beberapa kali. Biarkan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Oke, dan setelah itu biarkan terjadi. Besok kita lihat. Tapi jangan sampai nih, ayah bundanya begitu anaknya diminta bangun jam 5 pagi ternyata bundanya nggak bangun. Awas lo ya. Oke, ayah bundanya harus bangun sebelumnya supaya apa? Melihat yang terjadi dengan anaknya ketika diberikan sugesti afirmasi pada saat transgogik atau transpopik atau translip, orang tuanya lihat. Besok pagi kita lihat jam 5 tepat apa yang terjadi. Wow, tiba-tiba kok anaknya tiba-tiba bangun dengan segar badannya, langsung tiba-tiba misalnya ke kamar mandi, bangunkan ibunya, minta ma atau ayah misalnya, panggil. Oh, berarti skrip yang semalam sudah bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan outputnya langsung sebuah tindakan. Oke, repetition. Setelah repetisi apa lagi? Katakan dengan bahasa-bahasa yang lembut aja, tidak usah keras-keras, cukup di dekat ke telinganya, yang penting terdengar jelas oleh anak. Kenapa? Panca indera atau sensory acuity dalam diri manusia ketika dia dalam kondisi alfa dan theta, walaupun itu sensitivitasnya akan mulai berkurang sesuai dengan menurunnya gelombang otak, tapi pada saat alfa dan theta akan tetap bisa merekam dengan sempurna atau merekam dengan baik. Sehingga pada saat itu jangan khawatir, biarkan tetap katakan walaupun tidak terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti malah bangun. Ada yang tanya, Mas Yan, ini ketika saya lakukan skrip ini, ternyata anak malah mama ini berisik, mama ini orang mau tidur kok malah diganggu sih, misalnya. Ada yang seperti itu, saya yakin pasti ayah bunda akan mengalami. Oke, biarkan aja. Ayah bunda tidak perlu memberikan respon apapun, tidak perlu menjawab sesuatu apapun, biarkan itu tetap direspon oleh anak. Walaupun ada analisis atau kritis atau apapun, biarkan masuk begitu saja. Masih belum puas, wah skripnya ketika mau tidur kayaknya kok belum mantap. Bagaimana yang dilakukan? Oke, lakukan lagi skrip pada saat dia sudah tidur atau translip. Ditepuk-tepuk sedikit, ketika sudah mulai bergerak, kita tangannya lihat, kalau tangannya dilihat seperti ini, kok sudah mulai balas jarinya bergerak atau apa gitu, atau kadang-kadang begitu tepuk, wah gitu, pergerakan seperti itu, artinya anak sudah naik gelombang otaknya dari theta menuju ke arah, dari beta menuju ke arah theta. Dari delta menuju ke theta atau menuju ke alfa ini ada space, ada jeda waktu yang bisa kita gunakan untuk memberikan sugesti afirmasi. Oke, saat ini kita bisa langsung memasukkan. Oke, saya rasa apa yang saya sampaikan cukup jelas, ayah bunda, papa mama di rumah semuanya. Karena anak-anaknya pengen melejit luar biasa, jangan lupa tengok website kita belajar bareng di mana www.nlpgridparenting.com. Masih kurang puas, pengen tanya langsung, chat dengan saya langsung. Oke, boleh chat WhatsApp saya di 0812 261 00050. Oke, Anda boleh catat lagi 0812 261 00050. Atau kalau pengen lebih mudah, googling saja Zan Subianto, ZANT Subianto, Yankee Alpha November Tango Sierra Ultra Beta India Yankee Alpha November Tango Oscar. Di googling Anda akan ketemu dengan kontak saya lengkap dan rekeningnya juga ada. Oke.
Oke, bercanda untuk Anda karena Anda pengen anak Anda melejit dengan luar biasa, miliki buku 21 hari lejikan potensi anak, berkunjung ke nlpgreatparenting.com atau hubungan kontak saya langsung dengan WhatsApp ataupun dengan telepon 081226100050. Semoga bermanfaat, barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.